Sebelumnya, Sokyotu nama budaya. Perkenalkan, nama saya Adi Darmawan dengan NIM 0250 12 30 12 13 95. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis masalah dan kesulitan belajar. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah belajar dan pembelajaran di Staben Sriwijaya, Tangerang, Banten. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis masalah dan kesulitan belajar. Nah, banyak sekali jenis-jenis kesulitan belajar dalam psikologi pendidikan yang sering dialami oleh anak-anak ketika sedang belajar. Hal ini tidak boleh diabaikan begitu saja, baik oleh orang tua maupun guru, karena akan berakibat fatal jika tidak dicarikan solusi sejak dini. Ketahui terlebih dahulu jenis kesulitan belajar yang dialami oleh anak. Dan selanjutnya, pilihlah metode penilaian yang tepat sebagai pendampingan bagi mereka. Nah, di sini ada beberapa faktor. Jadi pada umumnya, faktor utama penyebab anak kesulitan belajar yaitu faktor internal atau berasal dari anaknya itu sendiri. Dan eksternal, faktor yang berasal dari luar diri anak tersebut atau dari lingkungan. Tetapi penyebab munculnya kesulitan belajar pada anak atau siswa tidak serta-merta dikarenakan tingkat intelijensi yang rendah. Terdapat beberapa faktor penyebab kesulitan belajar lainnya yang mengakibatkan anak atau siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, antara lain ada 7. Yang pertama, tidak bekerja sempurnanya fungsi otak. Yang kedua, faktor genetika bawaan lahir. Yang ketiga, ada pola asuh yang tidak tepat. Dan yang keempat, mengonsumsi minuman yang mengandung zat kimia berbahaya. Yang kelima, ada kelahiran yang prematur. Yang keenam, ada ibu yang mengidap virus HIV atau AIDS. Yang terakhir, terganggunya kesehatan mental anak atau siswa. Oke, selanjutnya yaitu ada non-verbal atau learning disabilitas atau NLD. Nah, jenis kesulitan belajar dalam psikologi yang pertama dan sangat sering terjadi yakni non-verbal learning disabilities atau NDL. Nah, kesulitan ini merupakan jenis kesulitan belajar yang mana siswa tidak mampu untuk memahami objek-objek visual yang terkait dengan mata pelajaran yang sedang dipelajarinya. Siswa seperti ini tentunya tidak bisa jika hanya belajar dan gambar dan tulisan saja tanpa penjelasan auditori yang gamblang dari orang lain. Guru dan orang tua harus segera melakukan penanganan yang komprehensif terhadap anak yang mengalami kesulitan belajar seperti ini. Jika penanganannya tepat, prestasi mereka di sekolah pun akan tetap terjaga dengan baik. Berbagai macam media pembelajaran dan metode yang tepat sangat mereka butuhkan. Selanjutnya ada diskalkulia. Diskalkulia adalah kondisi kesulitan belajar siswa yang tidak bisa memecahkan berbagai persoalan matematika yang sedang dihadapi. Contohnya seperti operasi hitung, membuat bentuk bangun datar atau ruang, mengenal warna, dan masih banyak lagi. Biasanya gejalanya sudah bisa dideteksi sejak anak-anak berada di taman kanak-kanak atau TK. Jadi, jika ada salah satu indikasinya, orang tua disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli psikologi terdekat. Selain mengalami kesulitan matematika, anak diskalkulia juga mengalami kesulitan dalam menyusun kata dan
merangkai huruf. Cara mengatasi kesulitan belajar ini yakni harus menggunakan metode belajar anak diskalkulia seperti memakai kelereng, kertas warna, kertas tempel, berhitung dengan jari, dan hal-hal lain semacamnya. Anak tersebut tidak bisa dibiarkan belajar secara mandiri tanpa dampingan guru atau orang tua, serta melibatkan banyak media pembelajaran yang kreatif. Next. Selanjutnya ada Auditory and Visual Processing Disorder atau APD. Anak-anak mengalami kesulitan belajar sebab mereka biasanya tidak mampu memahami bahasa pengantar mata pelajaran, baik itu disajikan secara tertulis maupun lisan. Solusinya yakni guru harus menerapkan pola kinestik atau praktik yang nyata agar tersebut lebih mudah dalam memahaminya. Biasanya, anak dengan kategori kesulitan belajar ini cenderung tidak bisa diam di kelas dan selalu ingin mencoba hal-hal baru di lingkungannya. Jika permasalahan tersebut sudah terdeteksi, sebaiknya guru jangan melarang mereka untuk memahami pelajaran sesuai dengan apa yang disenanginya. Selanjutnya yaitu ada disleksia. Nah, pengertian disleksia adalah salah satu macam jenis kesulitan belajar yang mana tidak bisa untuk memahami tulisan baik itu huruf ataupun angka. Mereka akan lebih paham dengan penjelasan oral daripada membuatnya sendiri melalui tulisan di buku yang telah disediakan. Bisa dibilang kemampuan otak anak tersebut memang cenderung rendah. Salah satu cara yang baik untuk mengatasi hal ini adalah menerapkan metode pembelajaran kreatif dan inovatif untuk mereka. Guru dapat mengajak mereka untuk mengedepankan pembelajaran yang sifatnya menciptakan kreativitas. Contohnya, seperti membuat hastakarya, menciptakan berbagai macam permainan yang menyenangkan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada dysgrafia. Nah, untuk yang ini adalah salah satu jenis kesulitan belajar menurut para ahli psikologi, yang mana siswa tidak mampu atau sulit untuk menuliskan sesuatu yang mereka pikirkan atau yang orang lain katakan kepada mereka. Ingatan anak-anak tersebut terhadap keberadaan angka dan huruf memang sangat rendah. Di saat teman-teman yang lain sudah bisa membedakan berbagai macam huruf dan angka, anak dysgrafia biasanya belum. Untuk mengatasinya, guru disarankan untuk menerapkan metode pengulangan atau drilling pada siswa. Usahakan untuk meminta mereka menulis alfabet atau angka sebanyak mungkin setiap kali mereka belajar. Dengan begitu, ingatan mereka untuk membedakan huruf dan angka akan semakin kuat. Jika metode tersebut sukses dilaksanakan, bukan tidak mungkin bahwa anak tersebut semakin cepat dalam penulis. Selanjutnya ada Specific Language Impairment atau SLI. Seperti namanya, Specific Language Impairment atau SLI adalah gangguan bahasa yang mana anak akan kesulitan dalam mencerna dalam mempelajari bahasa. Ini disebabkan oleh adanya gangguan perkembangan pada otak kanan sehingga kemampuan bahasa mereka cenderung rendah walaupun usianya sudah cukup. Anak yang mengalami gangguan bahasa biasanya juga akan sedikit sulit dalam mengungkapkan kata-kata, sehingga mereka terlihat seperti anak yang mengalami keterbelakangan mental. Padahal, sebenarnya mental mereka sangat normal dan hanya sulit memahami jika diajak berkomunikasi secara kompleks saja. Cara paling mudah mengatasi kesulitan belajar yakni dengan sering-sering mengajak mereka berdialog atau menonton film agar anak tersebut bisa lebih enjoy dalam belajar bahasa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.